Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Mutiarani dari kelas 10 kelas 1. Saya akan membahas tentang K3. Sebelumnya, kita harus mengetahui singkatan apa itu K3. K3 itu singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk lebih memahami tentang K3, berikut ini saya akan membahas 3 topik mengenai K3, yaitu pertama, apa itu K3 dan tujuannya. Yang kedua, untuk siapa K3 ditujukan. Dan yang terakhir, mencangkup kegiatan apa saja K3 itu. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian K3 yang mempunyai 3 versi. Pertama, menurut filosofi, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, menurut keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, menurut OHSAS, keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain, yaitu contohnya kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja itu. Nah, selanjutnya K3 bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan memelihara kesehatan dan keselamatan. Nah, pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisien dan produktivitas kerja. Nah, pembahasan kita yang kedua adalah untuk siapa sih K3 itu ditujukan atau diperuntukkan? Saya akan menjelaskan sedikit. Keselamatan dan kesehatan kerja diperuntukkan bagi semua orang atau semua pekerja, mulai dari top manajemen hingga lower manajemen atau pelaksana. Bahkan K3 itu sendiri sekarang udah berkembang luas, tidak hanya di tempat kerja, melainkan di semua tempat di mana ada aktivitas manusia bekerja. Di situ wajib untuk dijamin keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak hanya pada industri besar seperti industri pertambangan, kimia, pembangkit listrik, dan sebagainya. K3 juga harus ada di sektor transportasi, pertanian, perkebunan, maritim, bahkan sektor pariwisata seperti tempat hiburan, perhotelan, dan fasilitas umum juga harus menerapkan K3. Sekarang pembahasan kita yang terakhir, yaitu mencakup apa saja kegiatan K3. K3 mencakup banyak ruang lingkup untuk memastikan kesejahteraan manusia yang bekerja. Hal ini dapat termasuk ke dalam jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur keamanan pekerjaan, hingga menyangkut kesejahteraan manusia yang bekerja. Berikut beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan K3. Yang pertama, ada metode kerja. Metode kerja adalah cara-cara kerja yang harus ditempuh oleh pekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan efektif dan efisien, serta menjamin keselamatan dan kesehatannya. Yang kedua, ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja tentunya adalah lokasi di mana para pekerja itu melakukan aktivitas kerjanya. Situasi dan kondisi lingkungan kerja harus layak. Aspek aliran udara yang lancar, penerangan yang baik, serta kebersihan lingkungan menjadi 3 poin mendasar untuk menekan potensi terjadinya kecelakaan dan persebaran penyakit. Yang ketiga, alat kerja dan material. Semua alat kerja serta material produksi yang digunakan harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan. Apabila terdapat alat atau material yang rusak atau berbahaya, maka harus diketahui dengan baik bagaimana cara menggunakannya. Yang terakhir, ada jenis bahaya aktivitas pekerjaan. Jenis bahaya yang satu ini berdasarkan aktivitas pekerjaan yang berpotensi tidak baik bagi kesehatan dan atau aktivitas kerja yang mengancam keselamatan para pekerja. Di antaranya adalah penerangan yang sangat minim di lokasi kerja. Hal ini berpotensi merusak penglihatan. Dan yang kedua, pekerjaan mengangkut barang atau material yang menggunakan manusia secara langsung sehingga berpotensi mengakibatkan luka atau cedera. Dan yang terakhir, peralatan kerja atau pengaman yang kurang lengkap sehingga dapat menyebabkan pekerjaan luka atau cedera.
Sekian pembahasan saya mengenai K3. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan dalam saya menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.